Berikut saya akan memberikan penjelasan untuk cara pengisian aplikasi manajemen keuangan untuk jenis budidaya cabai. Nah, di sini aplikasi ini adalah untuk budidaya yang memang siklusnya tidak tahunan, tapi bulanan, pendek, di mana setiap satu siklus itu bisa beberapa kali panen atau satu kali panen kemudian harus melakukan penanaman ulang. Nah, selain cabai, mungkin contoh paling terlihat adalah padi. Padi penanaman mungkin 6 bulan, setelah itu ya setelah panen ya harus tanam lagi padi. Jadi sama, bisa digunakan untuk aplikasi untuk jenis budidaya yang serupa. Ya. Di sini saya ngambil contoh cabai dan ini kita bisa masuk langsung ke siklus budidayanya. Perhatikan di sini ada kelompok. Yang dimaksud kelompok di sini adalah siklus. Jadi satu siklus tadi misalnya cabai 6 bulan, ya kelompok kedua bisa siklus lanjutannya. Jadi setelah selesai ini penanaman kembali itu masuk ke kelompok kedua atau kelompok lain yang memang berbeda tempatnya, tapi waktunya kurang lebih bersamaan. Jadi misalnya ini ada di area 1, kemudian ada siklus yang kedua di area 2, 3, area 3, dan selanjutnya. Nanti kemudian kalau ada yang lanjutannya bisa dimasukkan kelompok 4 dan seterusnya. Tapi perhatikan ini ada batasan jumlah kelompok tergantung dari aplikasi yang dibeli. Tapi kalau memang tidak saling berhubungan atau mau dibedakan tempatnya, file ini bisa diduplikasi untuk kelompok-kelompok yang berbeda tempatnya tersebut. Oke, ini kita akan coba isikan asumsinya cabai merah, kemudian jumlah bibitnya kita beli anggap 15.000 benih ya. Kemudian bulan awal siklus adalah Januari, ini 6 bulan. Bulan akhirnya otomatis, kemudian ini anggap 10% kematiannya. Nah, kemudian berikutnya ada target produksi. Di sini saya menulisnya simple, ada grade 1 sampai grade 4 hingga upgrade. Teman-teman bisa mengedit ini. Misalnya mau cabai merah ukuran sekian, atau mau grade-nya hanya 2 saja, itu silahkan diedit. Demikian juga dengan satuannya. Di sini untuk biasanya umumnya adalah satuannya kilogram. Dan diisikan adalah target produksi dalam satu siklus. Jadi kalau misalnya satu siklus, ini anggap saja dalam satu siklus dari satu benih itu akan menjadi 1 kilogram cabai. Ya. Jadi kita bisikan 15.000 di sini, asumsinya tidak ada upgrade. Tapi nanti realisasinya mungkin ada upgrade, kita bisa diisikan berikutnya. Kemudian kita bisa masukkan target harganya berapa nih cabai per kilo. Nah, ini kita bisa isikan misalnya per kilonya berapa ya, 25.000 ya. Ya, kita isikan seperti itu. Dan harga ini tidak mengikat karena ini kan anggaran sifatnya. Anggaran jadi untuk melihat proyeksinya. Nanti ada realnya ya, dan itu yang kita isi di bagian pembelian atau penjualan. Kemudian lahan ya. Di sini asumsinya kita beli lahan 1 hektar. Anggap saja ini adalah siklus pertama, sehingga nilai lahan nanti akan masuk sebagai biaya atau pengeluaran. Nanti kalau misalnya, perhatikan di sini sudah muncul biaya proyeksi pendapatannya sekian, proyeksi keuntungannya sekian. Nah, ini kalau kita masukkan misalnya harga lahannya 100 juta, ini akan masuk di biaya pengeluaran, akan muncul nih 100 juta di luar biaya pemeliharaan. Otomatis siklus pertama, kelompok pertama. Tapi kelompok kedua, kalau merupakan lanjutannya, kita tidak perlu memasukkan nilai aset tadi, sehingga keuntungannya akan bertambah ya 100 juta. Karena yang awalnya kan dipakai untuk pembelian aset, pembelian lahan. Kemudian kita bisa lanjutkan ke beban operasional atau biaya pemeliharaan. Cabai, jelas bibitnya atau benihnya kita perlu beli, hasilnya senilai 15.000. Kemudian kita harus menghitung juga kebutuhan untuk nilai pupuknya. Seperti contoh butuh 5.000 kilo. Ini kemudian butuh 500 kilo. Kemudian ini butuh 30 liter ya selama satu siklus ya. Kemudian ini anggap butuh 10 roll. Pengolahan lahan satu paket 1, ini 1. Tenaga kerja misal butuh 3 orang per bulan, kali 6 bulan berarti butuh 18. Ya. Kemudian kita bisa lanjutkan, masukkan harganya di sini, ini anggap 500, 1.500, 10.000,
100.000, 500.000, 10 juta. Oke, jadi nanti totalnya akan muncul di sini. Ini ditambahkan aset, ini adalah total pengeluaran selama satu siklus. Sehingga kita bisa lihat budidaya cabai ini akan menghasilkan keuntungan di siklus yang pertama itu kurang lebih sekitar 190 juta. Tapi kalau nanti siklus kedua sudah tidak ada aset, itu akan bertambah 100 juta. Sehingga di siklus berikutnya akan ada keuntungan hampir 300 juta. Itu anggaran, itu proyeksi. Realisasinya itu yang akan kita evaluasi sambil melakukan pembukuan. Kita bisa masuk kemudian ke harga hasil panen. Nah, di sini kita bisa tentukan harga berdasarkan golongannya karena nanti ini akan dipakai sebagai referensi pada saat penjualan. Di penjualan di sini nanti di sebelah kanan ini ada yang namanya golongan ya. Pada saat kita pilih nanti akan menunjukkan harga persatuan tersebut sesuai harga yang kita masukkan di sini. Ini saya asumsikan saja harganya per kilo 25.000, ini 15.000. Ini juga kita bisa staging, ya stagingnya bebas, ya, bisa sampai 10 tingkat. Itu bagian setupnya. Setelah itu kita bisa masuk bagian kelompoknya. Di sini teman-teman bisa melihat di tabel kiri ada tabel proyeksi, di mana ini mengambil data dari setup yang kita isikan tadi. Ya. Kemudian di sebelah kanannya ada tabel realisasi, di mana ini akan merekap dari data yang kita isikan di sebelah kanan. Di data isian ini, teman-teman bisa melihat di sini sudah ada rekap otomatis terhadap hasil panennya, saldonya, ya saldo hasil panen. Di sini ada cabai merah grade 1, grade 2, ini nggak terlihat, tapi kalau teman-teman ingin melihat secara jelas, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Ya. Ya, kelihatan cabai merah grade 1, grade 2, teksnya kelihatan atau dilebarin kolomnya. Ya. Ini saya kembalikan saja biar lebih pendek ininya, barisnya. Nah, di sebelah kanan ini ada tempat kita untuk mengisikan data hasil panen, termasuk yang mati ya. Kalau ada taman mati ini kita bisa isikan. Jadi nanti ini akan muncul sebagai stok. Nah, stok itu akan berkurang sesuai dengan penjualan. Kemudian di bagian kanan ini ada tempat di mana kita memasukkan data yang berhubungan dengan pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu ada bibit, ada pupuk, berapa yang kita gunakan. Itu kita bisa isikan per hari, atau kita isikan rekapnya per minggu, atau per bulan. Jadi tidak harus di tanggal itu kita isikan, tidak harus. Ya, karena ini tadi untuk memberikan gambaran realisasi, kan dihitungnya tidak berdasarkan hari di sini realisasinya akhirnya adalah total satu siklus. Jadi tidak ada masalah di isinya rekap per hari, per minggu, atau per bulan. Tapi kalau teman-teman ingin memonitor harian, ya mungkin tidak ada masalah diisi per hari. Dan patokannya adalah tanggal di kolom ini. Jadi tanggal ini sama ke baris ke kanan ini sama semua. Kemudian saldo ya ini akan berkurang bertambah sesuai dengan pembelian dan penggunaan. Pembelian kita mengisinya di bagian pembelian dan nanti akan dijelaskan di bagian pembelian, tapi kita coba ke bagian pembelian sebentar. Di sisi sebelah kanan itu ada pembagian alokasi per kelompok. Jadi asumsinya kalau kita punya lebih dari satu kelompok, kita membeli bahan baku biaya pemeliharaan untuk sekian kelompok, membaginya alokasinya adalah di bagian pembelian tadi, di mana di sini adalah sudah dialokasikan nih masing-masing kelompok dapatnya sekian, kita tinggal bagi-bagi berdasarkan hari, minggu, atau bulannya. Oke, kita bisa isikan di sini yang bagian realisasinya adalah siklusnya dulu. Ini kita bisa isikan yang sama dulu ya. Nanti kalau misalnya ternyata hasilnya lebih pendek atau lebih panjang bisa diedit pada saat sudah berakhirnya. Kemudian teman-teman bisa tadi tanam bibit ya. Bibit tadi berapa? 15.000. Oke, bibit 15.000. Nah, kemudian kita nanti bisa isikan nih, panennya berapa kilo. Ya. Dan kapan mulai panennya. Jadi teman-teman mengisi,
teman-teman bisa di sini kan tanggalnya urut hari. Jadi tinggal dipastikan panennya itu mulai bulan berapa. Misalnya tadi mulai bulan 4, panennya awalnya berada berapa ratus kilo. Tadi kan target panennya 15.000 kilo kan, satu tanaman itu 1 kilo. Jadi anggap aja misalnya 15.000 kilo, di sini panen pertama 1.000 kilo ya. Yang grade 1, kita anggap grade 1 aja semua. Ketemuan 2.000 kilo, 3.000 kilo, 4.000 kilo. Tapi kalau ternyata dilihat tuh ada yang kecil-kecil nih, ya kita masukkan saja di sini misalnya 10 kilo, 20 kilo, kita bisa seperti itu. Kemudian kalau ada pohon yang mati, ya ini kita bisa isi di perjalanannya misalnya 1 mati, 5 mati, tapi tidak harus terlalu eksak seperti ini. Kalau tidak diisi pun tidak ada masalah sebenarnya, karena yang dihitung nanti adalah stok dari cabai merahnya ada berapa. Di sini ada panen atau dam, ini maksudnya ya udah panen tapi busuk semua gitu, misalnya ini kita bisa buang, kita bisa masukkan di sini opsional juga ya, karena pada akhirnya kita hanya menghitung totalnya ada berapa nih kilogram dari yang betul-betul bisa panen dan bisa dijual. Kemudian tadi bibitnya, tadi kita beli 15.000, kita harus isi 15.000 di sini. Kalau misalnya belinya dalam dua kali pembelian dan 2 tanggal berbeda, kita bisa pisahkan ininya ya. Kemudian pupuknya tadi misalnya ini kan ini belum dibeli ya, karena belum diisi di sisi pembeliannya. Tapi kalau teman-teman ingin menghitung kira-kira mau beli berapa, teman-teman bisa isi juga dulu di sini. Misalnya perlu pupuk 20, 40, 60, ini kan akan menjumlah tapi negatif nih. Jadi saya harus beli 120. Jadi teman-teman nanti bisa ke bagian pembelian, modul pembelian, dan membeli senilai 120 untuk kelompok ini. Nanti dialokasikan sehingga nanti saldonya tidak negatif di sini. Ya. Saya akan menggunakan yang sudah ada isiannya biar teman-teman ada gambaran. Dan teman-teman bisa juga menggunakan melihat file contohnya, jadi sehingga jelas nih. Jadi pengisiannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini terlihat ada 15.000, kemudian sudah ada isiannya ya. Contohnya ya. Ini juga sudah ada pembeliannya dan sudah ada saldonya. Itu kurang lebih untuk pengisian yang bagian kelompok dan setup budidayanya.